Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama John Dewan. Pada video kali ini kembali kita membahas salah satu film India yang sangat menarik. Bagaimana filmnya? Inilah ceritanya. Cerita ini kita mulai dengan seorang anak laki-laki bernama Maran bersama adik perempuannya bernama Swita yang ditinggalkan kedua orang tuanya pada saat melahirkan Swita. Ayahnya bernama Satimoti, seorang jurnalis senior yang mempertahankan berita tentang kebenaran di negara itu, dan ibunya bernama Amuda. Ayah Maran dibunuh setelah menerbitkan berita tentang penipuan sebuah sekolah, sementara ibunya meninggal saat melahirkan adik perempuannya. Pembunuhan ayahnya terjadi saat pergi mau mengantar ibunya ke rumah sakit karena mau melahirkan. Maran yang saat itu masih kecil melihat apa yang terjadi dengan ayahnya, bagaimana ayahnya dikeroyok dan ditusuk pakai pisau oleh orang suruhan mantan menteri bernama Pashani. Sebelum kejadian itu, ayah Maran menyuruh paman Maran bernama Kumaresa untuk mengantar ibunya ke rumah sakit, dan Maran ikut ayahnya. Ayahnya melawan penjahat-penjahat itu, tetapi ayahnya sendirian menyebabkan ayahnya ditusuk dan meninggal di tempat. Setelah kepergian ayah dan ibunya, Maran merawat adiknya yang dibantu pamannya. Pamannya sangat menyayangi mereka, dan Maran menjadi kakak sekaligus orang tua adik. Maran merawat adiknya layaknya seperti ibu merawat anaknya. Waktu pun berlalu, mereka tumbuh dewasa. Maran menjadi seorang jurnalis mengikuti jejak almarhum ayahnya, menulis tentang kebenaran dan kecurangan yang dilakukan penguasa di negara itu. Sehingga banyak yang tidak suka dan mencarinya karena dianggap menjatuhkan. Saat Maran berada di kafe, orang-orang suruhan mantan menteri datang memukul Maran karena tidak suka akan berita kebenaran yang dituliskan Maran. Maran yang saat itu setengah sadar, merasa keselamatannya mulai terancam, membalas mereka satu persatu. Maran yang punya kemampuan bela diri karate itu menggunakan pukulan dan tendangannya untuk menghajar mereka. Bahkan, kepala mereka juga dipukul pakai botol hingga berdarah. Tak berselang lama, polisi pun datang. Karena Maran tidak sengaja memukul polisi, menyebabkan ia ditangkap. Saat adiknya datang menjemput di kantor polisi, Maran masih belum sadar. Esok paginya, saat Maran melakukan tes di sebuah perusahaan, karena di perusahaan sebelumnya ia dipecat, materi tesnya adalah membuat tweet secara live. Jurnalis senior di perusahaan itu meragukan kemampuan Maran. Kalau Maran dapat mengalahkan jurnalis senior itu, maka ia diterima, kalau tidak, Maran ditolak. Maran yang sudah dikenal di kalangan mahasiswa di negara itu sebagai jurnalis yang menantang kecurangan, akhirnya mendapat like terbanyak, dan Maran pun diterima di sana. Maran terus menulis berita-berita tentang kecurangan dan kejahatan di Mumbai dengan berbagai cara untuk mendapatkan buktinya, sehingga banyak kejahatan terbongkar, penyeludupan, korupsi, dari yang kecil sampai yang besar. Saat pulang ke rumah, Maran mengerjai adiknya. Maran bilang uang tabungan adiknya dipakai untuk membeli minuman. Adiknya jadi sedih karena tabungannya untuk membeli anting. Esok paginya, Maran kaget. Di parkiran ada motor baru yang dibelikan adiknya. Uang tabungan yang dikasih Maran semalam dibelikan motor. Ternyata adiknya menabung untuk membelikan Maran motor. Maran yang dapat informasi dari temannya seorang polisi kalau ada pertemuan rahasia mantan menteri di hotel untuk melakukan penyeludupan mesin voting penambah suara. Maran bersama teman-temannya melakukan penyergapan pembicaraan mereka. Kemudian informasi yang didapat langsung diposting dan hasilnya penyeludupan itu gagal. Pada saat Maran dan teman jurnalisnya berada di lokasi syuting tempat adiknya, datang segerombolan berandalan suruhan politikus yang mesin voting suaranya diberitakan. Mereka menggertak Maran.
Tetapi Maran yang jago berkelahi itu malah membuat berandalan-berandalan itu ciut tak berkutik. Akhirnya kabur. Saat di rumah, sambil makan, adik Maran Swita yang khawatir berbicara kepada pamannya agar mau mengingatkan Maran sebab mantan Menteri Pashani menyuruh antek-anteknya untuk mencari Maran karena Maran membuat berita tentang kelicikannya. Namun pamannya tidak bisa mencegah Maran. Maran sama seperti ayahnya, yang kuat akan kebenaran. Akhirnya, untuk membantu Maran, mereka punya ide. Mungkin kalau Maran menikah, ia akan berubah dan berhati-hati. Keesokan pagi, Swita menyuruh teman sekantor Maran bernama Tara untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah, Tara diinterogasi oleh Swita mengenai perasaannya kepada kakaknya, Maran. Singkat cerita, Maran dan Tara jadi kekasih. Suatu hari Swita pamit kepada Maran karena ingin bertemu dengan pacarnya. Sebelum Swita pergi, Maran memberikan adiknya hadiah, yaitu anting. Itu adalah anting kesukaan Swita dan langsung memakainya. Saat Maran pergi bersama Tara, mereka dihadang oleh gerombolan penjahat, sehingga Maran harus melayani mereka. Kerasnya pukulan-pukulan Maran membuat mereka akhirnya kabur. Setelah kejadian itu, Maran mendapat kiriman pesan video yang berisi adiknya sedang disekap. Maran kaget melihat isi video itu. Kemudian ada kiriman peta lokasi tempat adiknya ditahan. Maran pun segera pergi ke tempat itu. Di sana, Maran melihat ada api. Ternyata adiknya sudah dibakar hidup-hidup. Maran shock melihat itu, kemudian jatuh dan pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, Maran jadi tidak punya semangat hidup. Antara hidup dan mati, Tara yang setia menemani Maran juga ikut sedih melihat apa yang terjadi dengan Maran. Hasil visum yang ditunjukkan polisi, Arjun, teman Mara, juga menunjukkan kalau yang dibakar itu adalah Swita, adik Maran. Sampai suatu malam Tara marah. Tara bilang kalau Maran tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan hidup Tara yang bersamanya. Adiknya dibunuh, tetapi Maran hanya mabuk, tidak mencari siapa pembunuhnya, dan membalas kematiannya. Sekaligus, Tara juga bilang kalau Maran adalah jurnalis terbaik dan menyuruh Maran menyelidikinya. Kalau tidak, yang mati bukan cuma Swita, tetapi juga Tara yang sudah menjadi istrinya. Mendengar itu, Maran sadar dan bangkit mencari pembunuh adiknya, mencari petunjuk dengan menemui pacar adiknya. Di sana dia dapat petunjuk kalau yang menculik adiknya memakai alat bantu pendengaran. Suatu pagi, Maran dipanggil polisi. Polisi menjelaskan kalau ada gadis lain yang diculik. Tetapi penculik itu minta tebusan. Maran bekerja sama dengan polisi untuk memenuhi keinginan penculik itu dan menyerahkan sejumlah uang di sebuah mall. Setelah mendapatkan uang itu, uangnya dibuang, gadis yang diculik dilepas, dan penculiknya kabur. Namun, akhirnya polisi tahu penculikan itu hanya akal-akalan Maran dan pamannya agar polisi mau menyelidiki kasusnya. Singkatnya, Maran pun tahu siapa sebenarnya pelaku penculikan dan pembakaran terhadap adiknya. Sesuai dengan petunjuk yang ia dapatkan, namanya Partipan. Maran mengejarnya sampai ke sebuah gudang. Di sana mereka berdua berkelahi sengit, saling pukul, sampai Maran mau dibakar. Untungnya, Maran sudah sadar dan melangkahi api itu. Maran membalas Partipan dengan menusuk kakinya pakai besi. Partipan kesakitan, tetapi masih melawan. Sampai akhirnya, Maran memukul kepalanya hingga pingsan. Setelah sadar, Partipan diinterogasi oleh Maran. Ternyata, adiknya Maran masih hidup. Sebenarnya Maran tahu adiknya masih hidup dari hasil visum. Melalui petunjuk kalau adiknya ada besi yang dipasang di tangannya karena kecelakaan. Sementara hasil visum tidak menunjukkan adanya besi yang ada di tangan mayat itu. Mayat yang dibakar itu adalah mayat orang lain yang kebetulan DNA-nya sama.
Partipan yang mendengar itu kaget, menceritakan kalau yang ia lakukan itu untuk membalas dendam, karena Maran memberitakan tentang penyeludupan mesin voting suara yang dilakukannya atas perintah mantan Menteri Pashani. Akibatnya, Putri Partipan Suja dibakar hidup-hidup oleh orang suruhan mantan menteri. Ia lakukan itu agar Maran juga merasakan apa yang ia rasakan. Mendengar itu, Maran sedih dan mengatakan kalau ia hanya memberitakan kebenaran. Maran bilang adiknya tidak bersalah, tetapi Partipan bilang kalau mau adiknya selamat, Maran harus posting berita yang berisi tentang mesin voting suara itu bohong. Sesaat kemudian, mantan Menteri Pashani datang dan menembak Partipan. Saat mantan menteri mau menembak lagi, Maran dengan cepat merebut pistol itu dan mau menembak mantan menteri itu. Tak berselang lama, polisi pun datang. Akhirnya, mantan menteri itu ditangkap. Sementara Partipan dibawa ke rumah sakit sambil memberitahukan Maran tempat adiknya disembunyikan. Maran pun segera mencarinya. Ternyata, di bawah tumpukan karung ada sebuah ruangan. Di sanalah adiknya ditahan. Dalam keadaan buta, Maran menangis melihat penderitaan adiknya. Setelah kejadian itu, Suwita adik Maran dioperasi matanya dan bisa melihat kembali. Film selesai.